Hutan berbisik. Sekelompok pendaki berkelana ke dalam hutan kuno di mana pepohonan seakan membisikkan rahasia. Saat malam tiba, mereka menyadari bahwa hutan itu hidup dengan roh jahat. Di tengah sinar matahari terbenam, sekelompok pendaki pemberani memulai perjalanan ke jantung hutan berbisik, tempat yang kaya akan legenda dan misteri. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, kulitnya terukir kearifan berabad-abad, tampak bersandar, seolah berbagi rahasia hutan. Saat hari semakin siang dan senja menari-nari di sela-sela dedaunan, bisikan-bisikan itu semakin terdengar jelas. Julia, pemimpin kelompok yang tak kenal takut, menganggapnya sebagai melodi main-main angin. Teman-temannya, John, Emma, dan Lucas, bertukar pandang dengan gelisah tetapi terus melanjutkan, rasa ingin tahu mereka mengatasi rasa gentar mereka. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin gelap hutan itu, dan bisikan-bisikan semakin keras, kini dengan jelas membentuk kata-kata, rahasia, dan kisah-kisah dari masa lampau. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin gelap hutan itu, dan bisikan-bisikan semakin keras, kini dengan jelas membentuk kata-kata, rahasia, dan kisah-kisah dari masa lampau. Malam turun seperti tirai tebal, menyelimuti hutan dalam kegelapan pekat. Jejak yang tadinya menarik tampak menghilang di depan mata mereka, dan bisikan-bisikan itu berubah menjadi tawa yang menakutkan. Lucas, yang skeptis terhadap kelompok tersebut, mulai meragukan kepastian pemimpin mereka. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon ek kuno yang keriput, cabang-cabangnya menjulur seperti jari-jari kerangka. Bisikan-bisikanmu di sini bukan lagi rahasia yang lembut, mereka berbicara tentang roh-roh jahat yang terikat di hutan. Kehausan mereka akan kejahatan yang tak terpadamkan. Ketakutan semakin mempererat cengkeramannya di hati para pendaki. Saat tampaknya kedengkian hutan akan menyelimuti mereka, sesosok tubuh muncul dari balik bayang-bayang. Seorang lelaki tua, matanya seperti dua bola berkilauan di kegelapan, mendekati mereka dengan senyuman penuh pengertian. Dia mengungkapkan dirinya sebagai penjaga hutan berbisik, pelindung dan penjaga rahasianya. Ia menjelaskan bahwa hutan memang menjadi rumah bagi makhluk halus, namun tidak semuanya jahat. Beberapa orang sangat ingin dibebaskan, sementara yang lain berusaha melindungi hutan keramat tersebut. Lelaki tua itu menawari mereka pilihan, meninggalkan dan melupakan rahasia hutan atau tetap tinggal dan menjadi penjaganya, terikat untuk melindungi kebijaksanaan kunonya selamanya. Julia yang terharu dengan semangat petualangan dan haus akan ilmu pengetahuan memilih bertahan, disusul Emma dan Lucas. John, yang diliputi rasa takut, memutuskan untuk meninggalkan hutan. Secara mengejutkan, ketika John keluar dari hutan, dia menemukan dirinya kembali ke dunia peradaban modern. Hutan berbisik telah menghapus ingatannya akan hutan kuno dan teman-teman yang ditinggalkannya. Dia ditinggalkan dengan rasa kehilangan yang berkepanjangan, selamanya tidak menyadari dunia rahasia yang tersembunyi di jantung hutan berbisik. Sementara itu, Julia, Emma, dan Lucas menjadi penjaga baru, mempelajari kedalaman sebenarnya dari rahasia hutan dan keajaiban yang ada di dalamnya. Maka, hutan berbisik terus merangkai pesonanya, rahasianya aman bagi mereka yang berani mendengarkan bisikannya dan melindungi kebijaksanaan kunonya.